Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian KUP dan apa hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, dan apa pengertian NPWP dan NPKP. Pengertian KUP. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP membuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijumpai istilah-istilah yang sudah baku seperti pajak, wajib pajak, badan, masa pajak, tahun pajak, bagian tahun pajak, hak dan kewajiban pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Hak dan kewajiban wajib pajak yang pertama adalah hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Dijen Pajak pada wajib pajak, berhak untuk meminta surat perintah pemeriksaan. Dan kedua itu melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapat kejelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, dan terakhir itu hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut dengan mengajukan keberatan, lalu bila belum puas dengan keputusan keberatan, selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Dengan kalimat sederhana, Anda berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya. Maka dapat dilakukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dengan mengirimkan surat permohonan kepada Kepala KPP atau Kantor Pajak Pratama, atau melalui SPT atau surat pemberitahuan. Setelah menerima permohonan, Dijen Pajak akan mengembalikan kelebihan bayar pajak dalam waktu 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Kalau Dijen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan bayar pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan. Yang keempat adalah hak kerahasiaan. Wajib pajak ini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan pada Dijen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah seperti surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak, data pribadi, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang terakhir adalah hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Itu karena kondisi atau sebab tertentu seperti rusaknya bumi dan bangunan yang terkena bencana alam, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutama itu PBB. Wajib pajak yang merupakan anggota veteran pejuang dan pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan dan perkotaan yang sudah dialihkan ke pemerintah daerah atau kota, pengurusan pengurangan PBB dilakukan di kantor dinas pendapatan kota atau kabupaten. Selanjutnya adalah kewajiban
wajib pajak. Kewajiban pertama itu adalah kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau yang kita bahas nanti atau itu seperti NPWP dan di kantor pajak Pratama atau KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP. Wajib pajak yang merupakan pengusaha wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak oleh KPP atau KP2KP setelah memenuhi persyaratan tersebut. Di antaranya pengusaha, orang pribadi, atau badan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah omset yang melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, tetap dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dikukuhkannya sebagai PKP, wajib pajak untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari setiap pembeli atau pengguna jasanya dengan menerbitkan faktur pajak. PPN tersebut kemudian dilaporkan dalam SPT masa. Jika ada yang harus disetorkan, wajib pajak yang menyetorkan PPN itu ke KPP tempat mendaftarnya atau bisa secara online untuk sekarang. Yang kedua adalah kewajiban memberi data. Data di sini adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, dan atau kekayaan yang bersangkutan. Termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan, dan lalu lintas devisa, kartu kredit, dan lain-lain. Kewajiban ini tidak hanya dipatuhi oleh wajib pajak, tetapi juga setiap orang, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Yang ketiga adalah kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemungutan pajak. Itu sesuai dengan sistem yang materi kemarin, itu sistem self-assessment. Wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang sendiri. Dalam melaksanakan kewajiban ini dapat melakukannya secara mudah dan cepat melalui aplikasi online pajak. Aplikasi online pajak memudahkan untuk hitung, setor, lapor pajak. Semua pelaksanaan kewajiban ini cukup dilakukan dalam satu aplikasi hanya dengan satu klik. Yang keempat adalah kewajiban pemeriksaan. Dijen pajak dapat melakukan pemeriksaan wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, hak dan kewajiban Fiskus. Fiskus adalah sebagai pegawai pemerintah yang diberikan tanggung jawab atau wewenang khusus untuk melakukan penagihan dan pengelolaan pajak. Kewajiban Fiskus adalah membantu agar wajib pajak bisa melakukan atau melunasi hutang pajak pada negara. Hak Fiskus antara lain itu pertama adalah berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena wajib pajak atau PKP secara jabatan, berhak menerbitkan surat tagihan pajak, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan, berhak melakukan penyelidikan, dan berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan. Kewajiban Fiskus antara lain yaitu kewajiban umum memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua adalah kewajiban khusus, misalnya wajib pajak menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu itu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Apa itu NPWP? NPWP adalah nomor pajak wajib pajak. Dalam definisinya, nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Apa sih fungsi NPWP? Itu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Pendaftaran NPWP bisa dilihat sebagai berikut.
bagi wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak hidup terpisah, tidak melakukan perjanjian perpisahan penghasilan dan harta secara tertulis. Sanksi yang diberikan NPWP adalah dipidana dengan penjara paling singkat itu 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun, didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Apa itu NPPKP? NPPKP itu nomor pengukuhan PKP, merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan untuk saat pengusaha itu dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Apa fungsi dari NPPKP? Itu sebagai identitas PKP yang bersangkutan, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pengawasan administrasi perpajakan. Pencabutan NPPKP itu adalah ada 3. Yang pertama adalah PKP pindah alamat ke kantor wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain, sudah tidak memenuhi persyaratan PKP, dan 3. PKP menyalahgunakan PKP. Sanksi untuk NPPKP, setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau penyalahgunaan dengan menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun. Terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Sekian dari video saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata saya, terima kasih.